Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 13 Februari tahun 2026. Có mày đấy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mempersiapkan makan gratis, infak seikhlasnya bersama Jumat Berkah. Pak Yunus, yang perlu kami informasikan adalah insya Allah minggu depan sudah datang bulan Ramadan. Tim Jumat Berkah telah mempersiapkan sembako murah dan mempersiapkan takjil
Kemudian yang kedua, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua para dermawan, khususnya pada hari ini Prof. Edi Chandra, Prof. Hamzah, Dr. Sri Yuliani yang telah istiqomah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan Jumat Berkah. Yang terakhir, Pak Yunus, kami mohon bantuan memberikan doa kepada semua para dermawan, khususnya mungkin yang lagi sakit. Kemudian insya Allah Ramadan akan dipersiapkan oleh tim Jumat Berkah sebaik mungkin. Bapak Ibu kalau mau beli sembako, monggo tinggal pesan ke Pak Satpam. Insya Allah nanti Pak Satpam akan memberikan informasi ke tim Jumat Berkah. Demikian yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Yunus diberikan tambahan pengantar ya dari RT maupun dari Pak Yunus. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Ini bukan hari terakhir kita ya, tapi memang untuk bulan ini yang terakhir kan insya Allah kita akan masuk bulan puasa. Nanti ada yang mulai hari Rabu, ada yang hari Kamis. Kemudian nanti kita berlanjut kegiatan dari Jumat Berkah dengan kegiatan yang berbeda, ada sembako, kemudian ada takjil. Semoga para donatur kita tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang lagi sakit, syafa'allahu hajiran. Semoga Allah menyembuhkan dengan kesembuhan yang segera sehingga bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya, bisa puasa dan juga amal-amal ibadah yang lain. Ya. Dan kita semua termasuk panitia juga diberikan kekuatan, kesabaran, kemakmuran, keberkahan, rezeki yang banyak. Ya. Monggo kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk dalam golongan Asyrah Mubasysyirin bil Jannah, yaitu 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau lahir di Mekkah, berasal dari suku Quraisy dan termasuk orang terpandang. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdu Amr. Setelah beliau masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Abdurrahman, yang artinya hamba dari Allah yang Maha Pengasih. Dari perubahan nama itu saja, kita bisa lihat betapa beliau ingin hidupnya sepenuhnya berada di jalan Allah. Dari sisi karakter, Abdurrahman bin Auf dikenal jujur, cerdas, dan pekerja keras. Ketika beliau masuk Islam, beliau masih muda, penuh semangat, dan rela berkorban untuk agamanya. Seperti sahabat lain, beliau juga menghadapi tekanan berat dari kaum Quraisy. Tapi keimanan dan tekadnya tak tergoyahkan. Satu hal penting, Abdurrahman bin Auf bukanlah orang yang terlahir langsung kaya raya. Kekayaannya adalah hasil kerja keras, kemampuan membaca peluang, dan kejujuran dalam berdagang.
Inilah yang membuat kisah finansialnya sangat relevan untuk kita pelajari. Apalagi di era sekarang, di mana banyak orang mencari kesuksesan finansial instan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf termasuk yang ikut. Tapi perjalanan hijrah bukan hal mudah. Kaum Quraisy tidak mengizinkan para sahabat membawa harta mereka. Artinya, Abdurrahman bin Auf harus meninggalkan semua bisnis dan asetnya di Mekkah. Beliau tiba di Madinah hampir tanpa apa-apa. Bayangkan, seorang pebisnis sukses yang sebelumnya mapan harus memulai hidup dari nol di kota baru. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansyar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', seorang sahabat kaya dari kalangan Ansyar. Sa'ad bin Rabi' dengan murah hati menawarkan separuh hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Beliau menolak dengan halus. Kata beliau, "Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tunjukkan saja di mana pasar." Jawaban ini menunjukkan sikap mental yang luar biasa. Pertama, beliau tidak mau hidup dari belas kasihan orang lain walaupun ditawari dengan tulus. Kedua, beliau percaya bahwa rezeki itu ada di pasar, dalam arti rezeki datang melalui usaha. Jadi beliau memilih bekerja keras, bukan menunggu pemberian. Abdurrahman bin Auf mulai berdagang di pasar Bani Qainuqa. Awalnya beliau menjual barang-barang sederhana seperti mentega dan keju. Tapi dari usaha kecil itulah, beliau mulai bangkit lagi. Dengan kejujuran dan strategi bisnisnya, pelanggan makin percaya dan keuntungan pun makin besar. Pelajaran finansial pertama yang bisa kita ambil, kesuksesan butuh mental mandiri dan keberanian untuk memulai dari nol. Kalau Abdurrahman bin Auf saja yang sudah kaya di Mekkah, rela bangun lagi dari bawah di Madinah, maka kita pun tidak boleh minder kalau harus mulai dari kecil. Sekarang mari kita bahas, apa rahasia beliau bisa sukses secara finansial? 1. Jujur dalam berdagang. Abdurrahman bin Auf tidak pernah menipu pelanggan, tidak pernah mengurangi timbangan, tidak pernah menjual barang palsu. Justru dengan kejujuran itulah orang makin percaya. Kepercayaan dalam bisnis lebih berharga daripada modal besar. 2. Tidak serakah. Abdurrahman bin Auf tidak mengambil keuntungan berlebihan. Lebih baik untung sedikit tapi berkah dan pelanggan kembali lagi, daripada untung besar tapi orang kapok. Prinsip sederhana ini terbukti membuat bisnisnya berkelanjutan. 3. Kerja keras dan disiplin. Abdurrahman bin Auf tidak gengsi berjualan barang sederhana. Beliau mulai dari kecil tapi konsisten, telaten, dan disiplin. Dari kecil itulah tumbuh menjadi besar. 4. Pandai membaca peluang. Abdurrahman bin Auf tahu kebutuhan masyarakat, tahu kapan harus menjual dan kapan harus membeli. Inilah yang membuat bisnisnya selalu relevan dan menguntungkan. 5. Mengutamakan keberkahan. Abdurrahman bin Auf sangat berhati-hati agar hartanya halal. Karena beliau tahu harta haram bisa merusak hidup. Dengan menjaga kehalalan, harta yang sedikit pun bisa berkembang karena diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pikir secara logika, strategi ini sangat masuk akal. Bisnis tanpa kejujuran biasanya tidak bertahan lama. Bisnis yang serakah akan ditinggalkan pelanggan. Bisnis tanpa kerja keras akan mandek. Dan bisnis tanpa keberkahan, cepat atau lambat akan hancur. Maka yang dilakukan Abdurrahman bin Auf benar-benar strategi bisnis jangka panjang. Nah, bagian ini yang paling menginspirasi. Walaupun beliau kaya raya, beliau tidak lupa berbagi. Justru kekayaan beliau menjadi jalan untuk membantu banyak orang. Beberapa contoh kedermawanan beliau. 1. Saat Perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan emas dalam jumlah sangat besar. 2. Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan 500 ekor kuda untuk jihad. 3.
Abdurrahman bin Auf menyumbangkan ribuan unta dengan muatan penuh untuk kepentingan umat. 4. Abdurrahman bin Auf rajin membantu fakir miskin, anak yatim, dan janda sahabat. Bayangkan, jika dikalkulasikan dalam konteks sekarang, sumbangan beliau setara dengan miliaran atau bahkan triliunan rupiah. Tapi beliau tetap hidup sederhana. Bahkan ketika beliau wafat, hartanya yang melimpah tetap terbagi untuk keluarga, fakir miskin, dan umat. Secara logis, apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf ini menunjukkan prinsip sirkulasi harta. Harta yang hanya ditimbun akan habis, tapi harta yang dibagikan justru berputar, kembali lagi, bahkan bertambah. Secara spiritual, ini keberkahan. Secara logika ekonomi, ini seperti investasi sosial. Ketika orang lain terbantu, ekosistem ekonomi jadi sehat, dan kita pun ikut merasakan dampaknya. Dari kisah Abdurrahman bin Auf, apa yang bisa kita pelajari untuk kehidupan finansial kita hari ini? 1. Mulai dari kecil, jangan malu. Kesuksesan itu proses. Jangan gengsi memulai dari hal kecil. Yang penting konsisten. 2. Jujur itu modal utama. Sekali orang percaya sama kita, mereka akan kembali lagi. Reputasi adalah aset terbesar dalam bisnis. 3. Hidup sederhana, walau kaya. Jangan sampai harta membuat kita lupa diri. Abdurrahman bin Auf membuktikan, semakin kaya, justru semakin rendah hati. 4. Gunakan harta untuk kebaikan. Ingat, harta itu titipan. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak manfaat yang kita rasakan. Bukan hanya secara spiritual, tapi juga sosial. 5. Cari keberkahan, bukan sekadar kekayaan. Uang banyak belum tentu berkah. Tapi uang halal, meski sedikit, akan lebih menenangkan dan bermanfaat. Dari kisah Abdurrahman bin Auf, kita belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah diukur dari berapa banyak kita kumpulkan, tapi berapa banyak yang bisa kita berikan. Abdurrahman bin Auf membuktikan bahwa jadi orang kaya itu bisa sekaligus jadi jalan menuju surga, asal kekayaannya dikelola dengan benar. Jadi, jangan pernah takut mencari kekayaan. Yang penting, caranya halal, niatnya benar, dan hasilnya digunakan untuk kebaikan. Insya Allah, bukan hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Video pembelajaran. Ayo merayakan hidup. Senanglah, bahagialah dalam hidupmu. Ojo kokean sumpek. Hidup kita kan sesuai yang kita pikirkan. Saat engkau bangun pagi, katanya Markus, pikirkanlah betapa istimewanya kamu masih bisa hidup, masih bisa berpikir, iso ngaji filsafat, iso sarapan, ngerokok, ngopi, dan masih bisa mencintai. Loh iya kan? Loh istimewa, loh alhamdulillah kamu masih bisa mencintai. Ada orang yang bangun pagi mikir menyerang orang yang dibenci. Kamu masih bisa cinta sama siapa, masih bisa say hello, masih bisa bilang miss you, masih bisa bilang sudah tidur apa belum, masih bisa bilang bersyukurlah. Ya kan? Setiap kali bangun tidur bersyukurlah. Kenapa? Masih diberi kesempatan hidup lagi. Tidak ada jaminan loh begitu kamu tidur terus bisa bangun. Kamu sendiri kan tidak bisa mengatur dirimu biar pokoknya besok saya harus bangun, tidak bisa. Ternyata bangun atau tidak tergantung dirimu, maka bersyukurlah. Begitu bangun kamu masih bisa sadar, masih bisa mikir, itu kenikmatan luar biasa, bersyukurlah. Masih bisa menikmati hidup, masih bisa minum, makan. Yang lain mungkin sudah dilarang makan ini, dilarang makan itu, kamu masih bebas, bersyukurlah. Paling tidak kamu masih bisa mencintai seseorang. Nah, rayakanlah hidupmu. Wajahmu jangan kayak wajah orang susah terus. Ya, hidup kita ini menyenangkan kok. Oke, terimalah segala sesuatu yang diikat oleh takdirmu. Cintailah orang-orang yang ditakdirkan bersamamu dan lakukan dengan sepenuh hatimu. Hidupmu akan nyaman. Dapat apa saja diterima, dinikmati.
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Jadi orang yang sering merendahkan dirinya kepada Allah, itu Allah akan tinggikan derajatnya. Ke Allah tuh kebalik dengan manusia jauh. Jadi kalau, maaf ya, kalau dengan Allah itu sering seseorang meninggi, Allah pasti rendahkan. Tapi kalau sering merendah, Allah pasti tinggikan. Jadi orang-orang yang sering ruku dan sujud dalam hidupnya, itu pasti derajatnya diangkat oleh Allah. Walaupun standar kehidupan sosialnya menurut manusia itu biasa. Rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Jangan pernah mengatakan bahwa apakah rezeki saya sudah habis? Apakah keberuntungan saya sudah habis? Mohon maaf. Selama kita masih menghembuskan nafas, selama kita masih hidup, maka selama itu masih ada catatan rezeki yang Allah siapkan untuk kita. Kalau seorang meninggal itu, semua terputus peluang amalnya, kecuali 3 bagian yang pahalanya terus mengalir. Ya, 1, sedekatin jariyatin, hal yang baik yang terus mengalir pahalanya. Ini ada karpet, ada masjidnya, ada tempat wudhu, diniatkan untuk ibadah karena Allah. Orang yang nyumbang misal meninggal, ininya masih dipakai sujud, itu semua orang yang sujud di karpet itu pahalanya mengalir pada orang itu. Ya. Kalau mau tahu, ini kan masalah gaib. Masalah pahala itu gaib, baru tampak itu setelah meninggal. Saat sakaratul maut ditampakkan, begitu meninggal dihadirkan. Ini yang menerangi alam kubur itu. Kan kita itu yakin kehidupan setelah wafat. Kalau sudah yakin berarti cari bekal dong. Kan yakin.
Kalau sudah yakin mau pindah tempat, Anda kan pindah tempat dari Jakarta misal ke Sumatera atau sebaliknya, pasti cari bekal kan? Sekarang yakin kita akan pindah ke tempat baru, siapkan. Harta yang kau makan, ujung-ujungnya jadi kotoran. Yang kau pakai, kau kenakan, ujung-ujungnya jadi rongsokan, jadi rombengan. Yang kau simpan, kau tabung, ujung-ujungnya jadi warisan, jadi rebutan, jadi pertengkaran. Tapi yang kau sedekahkan, itulah yang sesungguhnya kekayaan yang menjadi milikmu selamanya hingga ke surga. Ketika Cak Nun murka kepada pejabat. Lah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu. Amalan apa yang terbaik ketika usia sudah tua, udzur, sakit-sakitan, serta rizki yang sudah berkurang banyak, sudah banyak tiduran karena lemah? Apa persiapan yang perlu dilakukan oleh orang yang sudah usia lanjut? Sebentar lagi mau pulang untuk selamanya. Pertama, perbanyak istighfar. Karena kita diajarkan setiap kali mengakhiri sesuatu untuk istighfar. Selesai sholat, istighfar. Selesai majelis, istighfar. Selesai haji, thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kamu dari Arafah sebagaimana masyarakat bertolak dan beristighfarlah kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW selesai tugas diperintahkan oleh Allah di penghujungnya memperbanyak istighfar. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan surat Idza Jaa Nasrullah itu surat yang terakhir utuh turun. Surat utuh yang terakhir turun untuk Nabi SAW. Walaupun setelah itu masih ada ayat yang turun. Sehingga dari posisi ini, maka tugas bagi mereka yang sudah merasa mendekati kematian untuk memperbanyak istighfar. Yang kedua, segera selesaikan semua masalah dengan orang. Agar sudah tidak ada lagi sangkut paut urusan muamalah, urusan Bani Adam yang belum beres. Masalah utang, pernah berbuat salah sama orang, segera minta maaf, dan seterusnya. Karena kita mau meninggalkan mereka untuk selamanya. Dan Anda fokus untuk kegiatan yang sifatnya pribadi. Sehingga tidak perlu terlibat kegiatan yang terlalu sibuk dengan interaksi orang lain. Maka yang sudah sepuh, gak usahlah mendaftar jadi ketua takmir. Biarlah yang muda-muda yang ketua takmir. Apalagi yang senang gesekan, senang debat sama orang. Pokoknya aku yang harus ngomong. Bukan waktunya lagi, Pak. Bapak lebih baik fokus saja untuk kegiatan pribadi dan bukan kegiatan seperti. Ketika imam sami Allahu liman hamidah, jamaah atau makmum jawabannya apa? Rabbana lakal hamdu. Atau ngikut sami Allahu liman hamidah. Mana yang benar? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi fala takhtalifu alaihi. Jadi imam itu dipilih untuk diikuti, maka jangan menyelisihi imam. Fa idza raka'a, apabila rukuk ya rukuk. Apabila mengucapkan sami Allah, faqulu rabbana lakal hamd. Jadi ketika imam mengangkat tangan sami Allahu liman hamidah, tiga mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki mengatakan jawab Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ikuti kata-katanya imam. Sami'allahu liman hamidah, ngikut Sami'allahu liman hamidah, lanjut Rabbana walakal hamdu. Coba kalian perhatikan, di warung-warung makan atau warteg yang harganya 10 ribuan, atau di kedai kopi tradisional di pinggir jalan, yang duduk di sana kebanyakan adalah bapak-bapak atau pria-pria usia 40 tahun ke atas. Nah, sekarang kamu bandingkan dengan minuman kekinian di kafe modern, harganya mungkin 30 ribu ke atas. Yang antri di sana mayoritas adalah wanita bersama besti-bestinya. Nah, bukan karena pria dewasa itu nggak suka makanan enak ya. Bukan karena mereka itu nggak ingin nongkrong di tempat yang nyaman. Tapi karena dalam kepalanya itu, yang berputar itu bukan soal selera, melainkan sebuah tanggung jawab. Baginya,
makan itu sederhana aja. Yang penting kenyang, yang penting besok masih bisa kerja. Nah, pakaian yang dia pakai ya itu-itu aja. Bukan karena mereka nggak mau bergaya, tapi karena pikirannya sudah penuh oleh kebutuhan istrinya, kebutuhan sekolah anak-anaknya, dan orang tuanya yang setiap hari semakin menua. Semua beban itu tidak pernah dia ceritakan ke siapapun, karena dia harus tetap terlihat kuat di mata istri dan anaknya. Bahkan saat hatinya lelah, ya tekanan di tempat kerja, ketakutan soal ekonomi, kewajiban tersebut harus terus dijaga kestabilan ekonominya. Nah, semua dia telan sendiri, dia telan diam-diam. Kalau kamu bertanya, kenapa usia pria sering lebih pendek daripada wanita? Disitulah salah satu jawabannya. Beban mental, kelelahan yang tak pernah dia bicarakan, stres yang tidak pernah diberi ruang untuk bernafas. Berat kan? Itulah hidup sebagai laki-laki. Kalau kamu punya ayah, suami, atau saudara laki-laki, luangkan waktumu untuk memberikan sedikit perhatian. Jadikanlah syukur pegangan hidup. Syukur pegangan hidup. Kalau kita syukur, maka kita akan senang hidup kita. Kalau urusan akhirat kita lihat ke atas, masih banyak kekurangan kita dalam ibadah. Tapi kalau urusan dunia kita lihat ke bawah, masih banyak orang-orang yang tidak makan, masih banyak orang-orang yang lebih susah dari kita. Makanya alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan jalan orang-orang tua kita yang terdahulu. Hukum alam itu tidak pernah bercanda. Kalau kamu jahat sama orang lain, kalau kamu mempermainkan orang lain, kalau kamu memperlakukan seseorang dengan tidak baik, berarti kamu sudah siap mendaftarkan diri untuk dipermainkan oleh orang lain. Nanti jangan marah, nanti jangan nangis. Padahal kamu dulu yang mulai. Dunia itu adil. Dia cuma membalas sesuatu yang perlu dibalas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Apabila kamu melakukan amal kebaikan sekecil dzarrah, maka Allah akan membalas, akan menjadikan kebaikan yang kamu lakukan tersebut kebaikan untukmu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan apabila kamu melakukan keburukan sekecil dzarrah, Allah akan juga membalas apa saja yang kamu lakukan. الشفيع الأبطح ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي خير شفاع في الورى خير موطئ أثرى المشفع في الورى من به حلة عرى كل عبد مذنب. Jangan lewatkan bulan Syaban tanpa amalan ini. Bulan Syaban ini bulan yang dilalaikan oleh manusia, tidak dipedulikan oleh mereka, sehingga di bulan Syaban seperti biasa turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Syaban ini amalan manusia diangkat menuju Rabbul Alamin. Ada pelaporan amalan sepanjang tahun terjadi di bulan Syaban. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi aku berpuasa. Cerita Ummu Salamah, cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana nabinya alaihi salatu wasalam, bagaimana suami mereka ketika di bulan Syaban hampir full puasa. Illa qalila, kecuali sedikit. Seharusnya kita sudah mulai puasa sunnah di bulan Syaban.